Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, serta keselamatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Fani Melani Al-Farisi selaku moderator dan pemateri pertama pada hari ini. Adapun nama kelompok nama anggota kelompok kami yaitu Sarmila dan Nur Jamila Ambo. Adapun topik yang akan kami diskusikan pada hari ini yaitu mengenai depresiasi dan deflasi penurunan nilai aset tetap. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi pertama. Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Yang kedua yaitu faktor-faktor dalam depresiasi. Yang pertama, nilai biaya aset yang didepresiasikan. Kedua, taksiran masa manfaat aset tetap. Ketiga, metode depresiasi yang sesuai. Nilai biaya aset yang didepresiasikan yaitu merupakan nilai yang akan dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat dari aset. Selanjutnya dihitung dengan mengurangkan biaya perolehan dari suatu aset dengan estimasi nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa merupakan estimasi nilai yang akan diperoleh entitas ketika dilakukan penjualan aset atau penghentian aset dari penggunaannya ketika akhir periode masa manfaat aset. Yang selanjutnya yaitu nilai biaya aset yang didepresiasikan. Adapun contoh ilustrasi yang kami tampilkan dalam PPT. Selanjutnya taksiran masa manfaat aset tetap merupakan jangka waktu aset diekspektasikan dapat digunakan oleh suatu entitas. Selanjutnya menentukan masa manfaat berdasarkan pada kebijakan pengelolaan aset. Dalam membebankan biaya depresiasi, suatu entitas mengacu pada masa manfaat dari aset. Selanjutnya dalam menentukan masa manfaat tersebut, perusahaan menggunakan pertimbangannya dan seringkali berdasarkan pengalaman penggunaan aset yang sejenis. Selanjutnya yaitu metode depresiasi. Metode depresiasi menentukan cara dalam mengalokasikan penyusutan nilai aset secara sistematis selama periode masa manfaat. 3 metode depresiasi yang umum digunakan oleh entitas. Yang pertama yaitu metode garis lurus, kedua metode pembebanan menurun, yang terakhir metode unit produksi atau metode aktivitas. Selanjutnya yaitu perbandingan metode depresiasi. Yang pertama, metode garis lurus, metode yang mendasarkan alokasi dari fungsi waktu penggunaan aset. Yang kedua, biaya depresiasi dihitung dengan mengalokasikan nilai aset yang didepresiasikan selama masa manfaat aset untuk setiap periodenya. Adapun rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi masa manfaat aset. Materi selanjutnya akan dibawakan kepada pemateri kedua. Saya persilahkan dengan hormat. Yang kedua yaitu metode pembebanan menurun. Metode pembebanan menurun memberikan biaya depresiasi yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal dari umur aset dan pembebanan yang rendah pada tahun-tahun akhir. Nah, metode pembebanan menurun ini terbagi lagi menjadi dua ya. Pertama, metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun merupakan metode depresiasi yang dihasilkan dari penghapus bukuan yang bersifat menurun. Kemudian biaya depresiasi tahunan ditentukan dengan mengalihkan biaya depresiasi dengan fraksi tahun sebagai tarif pembebanan depresiasi. Metode jumlah angka tahun
Setiap fraksi menggunakan jumlah dari tahun sebagai penyebut, yaitu 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Nah, jadi fraksinya itu 15. Nah, kemudian pembilangnya yaitu jumlah perkiraan sisa umur pada awal tahun. Angka pembilang akan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penyebutnya tetap konstan, yaitu 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15. Adapun rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan fraksi depresiasi dikali nilai perolehan aset dikurang nilai residu. Contohnya, ketika kita menggunakan ilustrasi pada PT ABCD untuk menghitung biaya depresiasi tahun ketiga, 3/15 dikali 400 juta. 400 juta ini didapatkan dari 500 juta dikurang 100 juta. Hasilnya 80 juta rupiah. Kemudian di jurnal, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 80 juta rupiah. Nah, pada akhir umur manfaat aset, saldo harus sama dengan nilai residual. Nah, ini adalah tabel perhitungan depresiasi aset tetap hingga habis masa manfaatnya. Bisa dilihat. Nah, kemudian metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan metode yang membebankan depresiasi dengan nilai yang lebih tinggi pada awal periode dan secara gradual akan berkurang pada tahun-tahun selanjutnya. Beban depresiasi merupakan perkalian nilai buku aset dengan tarif depresiasi yang dinyatakan dengan persentase, di mana besarnya persentase biasanya 2 kali lipat dari persentase garis lurus. Misalkan aset dengan umur 5 tahun memiliki tarif 40%, 2 kali tarif garis lurus sebesar 1/5 atau 20%. Nah, rumusnya metode saldo menurun yaitu biaya depresiasi sama dengan nilai buku awal tahun dikali tarif saldo menurun. Nah, kita ambil contoh ilustrasi pada PT ABCD di atas sebelumnya. Maka perhitungan biaya depresiasi pada akhir tahun pertama adalah biaya depresiasi sama dengan 500 juta dikali 40%. Hasilnya 200 juta rupiah. Nah, jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 200 juta rupiah. Nah, ini adalah perhitungan depresiasi atau penyusutan aset tetap hingga habis masa manfaat, yaitu sampai ke tahun kelima. Metode yang ketiga yaitu metode unit produksi atau metode aktivitas. Nah, metode ini mengasumsikan pembebanan depresiasi sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas aset, bukan dilihat dari waktu penggunaan aset. Nah, rumusnya yaitu biaya depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dikali jam penggunaan dibagi estimasi jam penggunaan total. Nah, contohnya seperti ilustrasi pada PT ABCD sebelumnya menggunakan aset tersebut selama 5.000 jam. Maka biaya penyusutannya adalah 500 juta dikurang 100 juta, hasilnya 400 juta. 400 juta dikali 5.000 jam dibagi 50.000 jam sama dengan 40 juta rupiah. Kemudian di jurnal, biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 40 juta rupiah. Nah, selanjutnya depresiasi komponen. Nah, IFRS mensyaratkan bahwa setiap bagian dari item aset tetap yang signifikan terhadap total biaya perolehan aset harus disusutkan secara terpisah. Perusahaan melakukan alokasi yang tepat untuk komponennya.
Misalnya, PT ABCD membeli bangunan. PT ABCD harus menentukan bagaimana komponen bangunan tersebut seperti fondasi, struktur, atap, sistem pemanas dan pendingin, serta lift dan lain-lain. Nah, komponen-komponen tersebut harus dipisahkan dan disusunkan masing-masing. Itulah yang dikatakan diferensiasi komponen. Selanjutnya, isu-isu akuntansi terkait penyusutan. Ada 3 isu-isu khusus akuntansi terkait penyusutan. Yang pertama, penyusutan untuk periode parsial. Nilai beban penyusutan yang di jurnal hanya sampai pada periode fiskal, yaitu 31 Desember tahun bersangkutan. Kemudian penyusutan dan penggantian aset tetap. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan yang digunakan melalui penggunaan aset. Kemudian revisi tingkat penyusutan. Estimasi umur aset tetap pada awal pembelian dapat berganti setelah beberapa tahun pemakaian. Nah, pada saat itulah terjadi perubahan tingkat penyusutan karena tingkat estimasi umur aset tetap juga berubah. Kemudian penurunan nilai. Penurunan nilai pun ada beberapa. Yang pertama, mengakui penurunan nilai. Nah, untuk mengakui penurunan nilai, aset berwujud yang berumur panjang diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset. Untuk menentukan penurunan nilai, perusahaan meninjau indikator penurunan nilai aset tersebut secara tahunan. Jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih tinggi dari jumlah yang tercatat, maka tidak ada penurunan yang dicatat. Nah, tetapi jika nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual maupun nilai pakai lebih rendah daripada jumlah tercatat, maka terjadi rugi penurunan nilai. Nah, di sini ada contoh tidak ada penurunan nilai. Asumsikan Cruise Company melakukan uji penurunan nilai atas peralatannya. Jumlah tercatat peralatan yaitu $200.000. Nah, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar $180.000. Kemudian nilai pakainya yaitu $205.000. Dalam hal ini, nilai pakai peralatan cruise lebih tinggi dari jumlah tercatatnya sebesar $200.000. Akibatnya tidak ada penurunan nilai. Contoh kedua yaitu adanya penurunan nilai. Asumsikan lagi bahwa nilai pakai peralatan cruise adalah $175.000 dan $205.000. Cruise mengukur rugi penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang tercatat sebesar $200.000 dan yang lebih tinggi dari nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, yaitu $180.000 atau nilai pakai $175.000. Dengan demikian, Cruise menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual untuk mencatat rugi penurunan nilai sebesar $20.000 didapatkan dari hasil $200.000 dikurangi $180.000. Dengan jurnal kerugian atas penurunan nilai pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000. Ya, yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai. Setelah mencatat penurunan nilai, jumlah terpulihkan menjadi dasar A dari aset yang turun nilainya. Jika terdapat tinjauan di masa depan yang menunjukkan bahwa aset tersebut tidak lagi turun nilainya karena jumlah terpulihkan aset tersebut menjadi lebih tinggi dari jumlah tercatat, maka rugi penurunan nilai dapat dibalikkan. Yang ketiga, unit penghasil kas. Dalam beberapa kasus, tidak mungkin untuk menilai aset tunggal untuk menentukan penurunan nilai karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lainnya. Perusahaan harus mengidentifikasi kelompok terkecil dari aset yang dapat diidentifikasi sebagai unit yang menghasilkan arus kas secara independen terhadap arus kas dari aset lainnya.
Kelompok tersebut disebut dengan unit penghasil kas atau cash generation unit. Kemudian yang keempat, penurunan nilai aset yang akan dilepas. Apa yang terjadi jika perusahaan melepas aset yang turun nilainya dan bukan menyimpan aset tersebut untuk digunakan? Nah, perusahaan dapat menaikkan atau menurunkan nilai aset yang dimiliki untuk dilepas pada periode mendatang, asalkan jumlah tercatat setelah kenaikan nilai tidak pernah melebihi jumlah tercatat dari aset sebelum penurunan nilai. Perusahaan harus melaporkannya sebagai bagian dari laba operasi dalam pendapatan dan beban lain-lain. Materi yang pertama itu depresi sumber daya mineral. Pertama, sumber daya alam dibagi menjadi aset biologis seperti lahan kayu dan sumber daya mineral seperti minyak, gas, dan pertambangan mineral. Pada sumber daya mineral memiliki dua fitur utama. Yang pertama, pengambilan konsumsi atau penuh aset. Yang kedua itu penggantian hanya dengan tindakan alam. Tidak seperti pabrik dan peralatan, sumber daya mineral dikonsumsi secara fisik selama periode penggunaan dan tidak mempertahankan karakteristik fisiknya. Digunakan istilah depresi atau depletion untuk proses pengalokasian biaya perolehan sumber daya mineral. Yang pertama, menetapkan dasar depresi. Perhitungan dasar depresi melibatkan perlakuan akuntansi yang benar atas tiga jenis pengeluaran berikut ini. Yang pertama, biaya praeksplorasi, biaya eksplorasi dan evaluasi, biaya pengembangan. Biaya praeksplorasi adalah biaya yang terjadi pada perusahaan yang memperoleh hak hukum untuk dieksplorasi area spesifik. Yang kedua, biaya eksplorasi dan evaluasi, perolehan hak untuk dieksplorasi, studi topografi, geologi, geokimia, dan geofisika, pengeboran eksplorasi, sampling, aktivitas yang terkait dengan evaluasi kelayakan teknik dan viabilitas komersial atas penggalian sumber daya mineral. Yang ketiga itu biaya pengembangan. Perusahaan membagi biaya pengembangan menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya peralatan berwujud, mencakup semua transportasi dan alat berat lainnya yang diperlukan untuk mengekstrak sumber daya mineral dan mempersiapkan untuk dipasarkan. Yang kedua itu biaya pengembangan terwujud, item-item seperti biaya pengeboran, terowongan, lubang, dan sumur. Biaya ini tidak memiliki karakteristik yang berwujud. Yang kedua itu penghapusan nilai atas biaya perolehan sumber daya mineral. Setelah perusahaan menentukan dasar depresi, berikutnya mengalokasikan biaya perolehan sumber daya mineral pada periode akuntansi. Perusahaan menghitung depresi biaya berdasarkan metode unit produksi. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode berjalan. Total biaya perolehan sumber daya mineral dikurangi nilai residual dibagi jumlah unit yang diperkirakan berada di lokasi deposit sumber daya mineral untuk mendapatkan biaya per unit produksi. Untuk menghitung depresi, biaya per unit tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah unit yang diekstraksi. 3. Memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan. Terkadang, perusahaan perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan karena memiliki informasi baru atau karena proses produksi yang lebih canggih sudah tersedia. Estimasi atas cadangan ini kebanyakan hanya berupa tebakan berpengetahuan. Prosedurnya adalah dengan merevisi tingkat depresi secara prospektif. Perusahaan membagi sisa biaya perolehan dengan estimasi yang dapat dipulihkan. 4. Dividen likuidasi. Perusahaan yang tidak mengharapkan untuk membeli properti tambahan secara bertahap mendistribusikan investasi kepada pemegang saham dengan membayar dividen likuidasi. Dividen likuidasi merupakan dividen yang nilainya lebih besar dari jumlah akumulasi laba neto. Dividen merupakan imbal hasil dari kontribusi awal investor. Perusahaan yang membayarkan dividen likuidasi harus mendebit premi saham biasa sejumlah bagian yang terkait dengan investasi awal dan bukan mendebit saldo laba. Yang kelima, penyajian pada laporan keuangan. Perusahaan harus mengungkapkan item-item yang berkaitan dengan pengeluaran sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset. Yang kedua, jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban, arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi atas sumber daya mineral. Selanjutnya yaitu reevaluasi. Perusahaan dapat menilai aset pada biaya perolehan atau nilai wajar.
Penggunaan nilai wajarnya menyebabkan peningkatan sebesar pada aset berwujud yang berumur panjang. Setelah perolehan, perusahaan mencatat perubahan nilai dengan menyesuaikan akun aset terkait dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut sebagai surplus revaluasi. Selanjutnya itu penyajian dan analisis. Pertama, penyajian aset tetap dan sumber daya mineral. Ketika mendepresiasikan aset tetap, perusahaan mengkreditkan akun penilaian atau akumulasi penyusutan. Ketika melakukan depresi sumber daya mineral, sebagian besar perusahaan menggunakan akun akumulasi depresi, namun banyak perusahaan yang mengkreditkan akun sumber daya mineral secara langsung. Yang kedua itu analisis aset tetap. Rasio perputaran aset mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan yang terukur. Rasio margin laba atas penjualan. Tingkat imbal hasil atas penjualan rasio ini dihitung sebagai laba neto dibagi dengan penjualan neto untuk mengukur seberapa menguntungkannya perusahaan menggunakan asetnya. Selanjutnya, tingkat imbal hasil atas aset, hasil yang dicapai perusahaan melalui penggunaan asetnya. Materi yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.